Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita sama-sama belajar bagaimana penjelasan atau pengajaran metode Iqra Rasmul Utsmani jilid 1. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bagi videonya dalam dua kategori. Ya, yang pertama kategori penjelasan dan yang kedua praktek. Ya, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ulas bersama. Nah, langsung saja bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke kategori yang pertama adalah penjelasan. Penjelasan secara umum ya, pengajaran Iqra jilid 1. Baik, Iqra jilid 1 ya, kita harus pahami terlebih dahulu bahwasanya Iqra ini memiliki ya karakteristik ya sebagai pondasi. Ya, Iqra jilid 1 ini adalah pondasi ya atau dasar ya bagi bangunan bacaan dan Iqra berikutnya. Oleh karenanya Iqra jilid 1 ini ya sangat urgent atau sangat penting untuk kita maksimalkan pembelajarannya ya di setiap pembelajaran bersama anak didik kita. Baik, itu yang pertama ya terkait ya karakteristik dari Iqra jilid 1 ini. Baik, kemudian yang kedua yang perlu ya kita pahami bersama bahwasanya dalam Iqra jilid 1 ini ada materi-materi pokok secara umum. Ya, materi-materi pokok itu tertuang ya pada baris pertama di setiap halaman. Ya, akan tetapi tidak semua halaman ada materi pokok. Ya, jadi kita harus ketahui ya terlebih dahulu secara umum ya jilid 1 ini dari halaman 1 sampai halaman 30 ada materi pokok pembelajarannya. Baik, kami akan jelaskan secara singkat bahwasanya materi pokok pembelajaran Iqra jilid 1 ini berkaitan dengan huruf hijaiyah berharokat fathah. Nah, itu ya secara umum pembelajaran Iqra jilid 1 berkaitan dengan huruf hijaiyah dari huruf ya hamzah ya sampai huruf ya berharokat fathah ya. A, ba, ta, tha, ya, ja, ha, kha dan seterusnya sampai huruf ya. Itu dibahas di jilid 1 ini. Baik, itu adalah materi pokoknya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah target yang kita harus jelaskan dan kita harus ketahui terlebih dahulu adalah target. Ya, target dari pembelajaran Iqra jilid 1 ini ya bisa disesuaikan sesuai dengan ya kemampuan guru atau kita selaku pengajar masing-masing ya untuk menerapkannya ke anak. Secara umum ya kami sampaikan bahwasanya Iqra jilid 1 ini memiliki target mengucapkan huruf dengan benar dan jelas ya. Ya, itu targetnya. Kita patok target seperti itu ya untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi target dari pembelajaran Iqra jilid 1 adalah mengucapkan huruf hijaiyah dari huruf A sampai Ya dengan jelas ya dan fasih insyaallah. Nah, itu sedikit kategori pertama terkait Iqra jilid 1 ini. Baik, kemudian ya kita akan lanjut kepada ya praktek ya atau penjelasan praktek dari jilid 1 ini ya per halaman insyaallah ya per halaman secara umum ya kita gambarkan atau kita jelaskan secara umum pembelajarannya dari halaman 1 sampai halaman 31. Ya, Iqra jilid 1 ini sampai halaman 31. Nah, kita langsung mulai ya. Kita siapkan buku Iqra-nya Rasmul Utsmani ya jilid 1. Bismillah, kita langsung buka. Nah, pada jilid 1 ini di halaman 1 maka akan langsung kita dapati ya di baris pertama ini ada materi pokok yang ya harus diperhatikan seorang guru ya sebelum dipraktekkan kepada anak didik. Nah, kita akan baca ya secara cepat materi pokoknya. Baik, baris pertama langsung diperhatikan. Di sini bacaan langsung A sampai ba dan seterusnya tidak perlu diurai atau dieja. Jadi bacaannya langsung ya dibaca langsung.
Tidak perlu diurai. Bacalah dengan suara pendek ya. Lawan kata dari suara pendek adalah panjang, suara panjang. Artinya tidak dipanjangkan suaranya. Ya, jadi langsung dan pendek. Ya, bacaannya pendek. Baik. Bukan suaranya tapi bacaannya pendek ya, tidak dipanjangkan atau tidak dilama-lamain. Baik, kita praktekkan ya baris kedua ya dengan contoh dari huruf pertama dan kedua. Di sini langsung ada dua huruf ya. Di sini huruf hamzah ya, namanya huruf hamzah. Tanpa kita perlu jelaskan kepada anak didik kita ini huruf ya hamzah ya. Kalau ada harokatnya hamzah, kalau tidak ada harokatnya di alif. Ya, tidak ada harokatnya alif ya. Karena di sini ya ada harokatnya fathah, maka di sini hurufnya hamzah. A, pengucapannya A. Kemudian ada huruf ba, pengucapannya ba. Nah, perlu diketahui bahwa pada metode Iqra kita tidak perlu menjelaskan banyak ya terkait ya materi-materi ya dari buku Iqra ini ya. Kita selaku pengajar kita cukup tahu ya. Kemudian kita praktekkan. Nah, yang jadi perhatian adalah kita mencontohkan dengan benar ya bacaannya yang bagus ya, kemudian bacaannya yang fasih, kemudian suaranya jelas, kemudian dipahami oleh anak didik kita, kemudian anak didik kita mempraktekkan bacaan yang benar, yang jelas dan fasih juga. Nah, seperti itu. Itu adalah poin ya pembelajarannya. Jadi tanpa perlu kita banyak jelaskan ya ini huruf A, ini huruf ba, tidak perlu. Langsung kita contohkan prakteknya. Misalkan A, ba ya. Boleh kita ulangi sebanyak 3 kali ya. A, kemudian A. Ya, kemudian lanjut ke ba. Ba. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan persingkat ya pengucapan ya huruf ya pada baris berikutnya. Kita akan lanjut kepada halaman berikutnya. Baik, lanjut kepada halaman 2. Nah, di sini mulai bertambah ya hurufnya. Jadi setiap halaman ada huruf yang ditambahkan, ada tambahan hurufnya. Baik, berarti kita dapati ada 3 huruf pada kesempatan kali ini ya di halaman 2. Tambahan hurufnya itu huruf ta. Nah, di sini disebutkan juga ya ada materi di baris pertama. Bacaan langsung a, ba dan seterusnya bacalah dengan suara pendek-pendek. Nah, tadi bacaan suara pendek-pendek itu berarti tidak dipanjang-panjangkan ya, tidak bacaan panjang. Ba, ta ya, atau berpikir terlalu lama ya. Berpikir terlalu lama ya, kemudian pengucapannya jadi panjang ya. Baik. Kita praktekkan bacaan ya ba dan ta. Ba. Kemudian huruf ta. Ta. Nah, baik, alhamdulillah. Itu yang perlu diperhatikan bagi seorang pengajar, kita mempraktekannya. Kita banyak mempraktekkan huruf-huruf yang ada di materinya ya, di materinya. Baik. Kemudian untuk berikutnya baru kita persilahkan kepada anak didik kita untuk meneruskan bacaannya. Ya, coba silakan dibaca baris ya atau dari baris pertama. Dari baris pertama kita baca, boleh bahasa Indonesia juga dibaca. Misalkan bacaan langsung a, ba dan seterusnya. Bacalah dengan suara pendek. Ya, anak-anak bisa membaca itu. Kemudian baris kedua anak-anak membaca. Kemudian lanjut baris ketiga dan seterusnya sampai akhir. Nah, kemudian di akhir di sini ada pengulangan, ya ada murojaah huruf yang sudah dipelajari, ya dari huruf ya hamzah a, ba, ta. Diulangi lagi a, ba, ta. Ya, dan diingat-ingat. Nah, baris yang terakhir ini bisa diulangi 3 kali juga ya, bisa diulangi 3 kali sampai lancar, sampai anak itu merasa yakin, merasa bisa dan merasa percaya diri. Nah, alhamdulillah. Ini baris yang kedua, halaman yang kedua, kemudian kita lanjut berikutnya halaman 3. Ya, kita akan percepat saja, insya Allah ini mudah ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengucapkan huruf-hurufnya. Baik, kita fokus kepada huruf ya. Sekarang kita tambahkan di halaman 3 ini ada
huruf tha. Nah, perhatikan pengucapan huruf tha. Tha, 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 ya. Huruf tha. Nah, perhatikan huruf tha. Nah, dia terbuka. Tha, tha, tha. Terbuka. Tha. Nah, kemudian suaranya jelas, ya. Ada aliran udara atau aliran nafas yang keluar. Tha, tha, tha. Nah, baik, ini diketahui oleh seorang guru, ya, harus diketahui oleh seorang guru. Adapun untuk anak yang tidak perlu dijelaskan seperti itu, ya, kita perlu mempraktekkan dengan bacaan yang bagus, bacaan yang benar dan fasih. Nah, itu huruf tha, ya. Kemudian kita boleh contohkan juga baris kedua. Baris kedua kita praktekkan juga, ya. Sebelum anak didik kita baca, maka kita praktekkan dulu baris kedua, boleh, ya. Ta, tha, ba, ya. Tha, a, ba, afwan. Kemudian tha, ba, ta. Nah, seperti itu. Boleh 2 kali atau 3 kali, ya. Diulang sekali lagi supaya anak itu lebih yakin, lebih percaya diri. Tha, a, ba, tha, ba, ta. Nah, baik, dibaca dengan pendek-pendek seperti itu, dengan tegas dan yakin, ya, bacaannya benar. Nah, kemudian seterusnya baris ketiga, kemudian keempat sampai baris ke-8, ya. Baris terakhir, nah, di situ ada pengulangan lagi, ya, pengulangan dari huruf-huruf yang sebelumnya. A, ba, ta, tha. Nah, diulangi lagi, ya, kita latihkan, diulangi, ya, sambil diingat-ingat huruf-hurufnya yang sudah didapat. A, ba, ta, tha. A, ba, ta, tha. Nah, dan seterusnya. Nah, itu halaman 3. Nah, insya Allah kita lanjut lagi, ya, ini masih mudah. Nah, tapi kita perlu perhatikan bagaimana pengucapannya, ya. Seorang guru, ya, harus mempraktikkan bacaan yang benar, ya, bacaan yang fasih, ya, sehingga anak itu, anak didik kita lebih jelas, ya, memahaminya, kemudian juga akan lebih mudah untuk prakteknya. Baik, berikutnya ada huruf jim, ya, dibaca ja, ya, harokat fathah ja, ja, ja. Setiap pengucapan huruf berharokat fathah, dia harus terbuka mulutnya. Ja, ja, ja. Nah, itu fathah terbuka. Ja, ja. Nah, sifat dari huruf berharokat fathah, ya, atau fathah itu sendiri artinya terbuka. Jadi kita kalau mengucapkannya, mengucapkan berharokat fathah, huruf berharokat fathah, maka kita membuka mulut kita, buka bibir kita. Ba, nah, ba. Kita perhatikan juga anak didik kita apakah mempraktikkan hal yang sama atau belum. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian juga suaranya yang keluar jelas, ya. Ja, ja, ja. Jelas pengucapannya. Nah, insya Allah mudah. Kita lanjut halaman berikutnya, ya. Pengucapan huruf ha. Halaman 5, ya, huruf ha, tambahan huruf ha. Nah, pada huruf ha ini, nah, perlu diketahui oleh seorang guru, ya. Di sini kita mengetahui nanti ada perbedaan ha dengan ha, ya. Bagaimana kita mengetahuinya atau mengkategorikannya atau membedakannya? Yaitu kita ambil untuk huruf ha, ya. Di sini adalah huruf ha tengah tenggorokan, ya, tengah tenggorokan, ya, tenggorokan bagian tengah. Kemudian yang ha ini adalah ha pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Nah, baik. Huruf setelah ya huruf jim ini adalah ha tengah tenggorokan. Ya, kita sebut saja ha tengah tenggorokan sesuai dengan tempat keluarnya. Jadi kita bedakan ha dan ha sesuai dengan tempat keluarnya. Tempat keluarnya huruf tersebut, yaitu ha tengah tenggorokan dan ha pangkal tenggorokan. Nah, baik. Nah, pada ha tengah tenggorokan ini, ya, berarti ha. Pengucapannya ha. Kita praktekkan ha, ya. Ja ha, ja ha, ja ha, ja ha. Baik. Kemudian lanjut ke baris yang terakhirnya. Perhatikan a, ba, ta, tha, ja, ha.
Nah, berarti kita telah dapati ya ada 6 huruf ya, 6 huruf. Nah, semakin bertambah kita akan terus ulangi lagi ya, diulangi sambil dihafalkan ya. Caranya dibaca 3 kali ya, kemudian kita tutup. Nah, kita tutup bukunya. Kemudian kita praktekkan bacaan tanpa melihat buku kepada anak kita. Kita praktekkan dulu. A, ba, ta, sa, ja, ha. Nah, kita baca 3 kali boleh sampai anak itu ya memahami ya, kemudian bisa mempraktekannya ya, atau siap untuk mempraktekannya. Nah, kemudian kita persilakan anak didik kita ya untuk mempraktekkan bacaan yang kita baca ya. A sampai H. Nah, seperti itu ya. Boleh ya, sambil diingat-ingat, kemudian kita perhatikan huruf-hurufnya dengan benar dan fasih. Nah, itu halaman 5 ya. Kemudian kita lanjut lagi halaman 6. Nah, pada halaman 6 ini tambah lagi hurufnya ya, huruf kho. Nah, perhatikan pada huruf kho. Huruf kho ini ya memiliki karakteristik ya tebal ya. Ada sifat tebal, secara umum adalah tebal. Kho, pengucapannya adalah tebal. Kho, ya. Beda dengan ha ya. Kho lebih tebal ya. Kho lebih tebal. Nah, bagaimana cara mengucapkan huruf kho dengan dengan tebal ya, dengan suara tebal? Nah, di sini yang membedakan huruf tipis dan tebal itu pada ya bagaimana kita mengucapkan ya huruf tersebut ya pada lisan kita. Jadi kita perhatikan atau fokusnya pada lisan atau lidah kita. Lidah kita ya pada pengucapan huruf tebal dia terangkat ya. Kho. Nah, yang terangkat ini adalah bagian belakang lidah. Nah, atau disebut juga pangkal lidah. Jadi kita punya lidah ya, lidah yang terlihat di depan ini adalah lidah depan ya, atau ujung lidah. Nah, adapun yang di belakang sana yang tidak terlihat ya, itu pangkal lidah. Nah, pangkal lidah ini yang terangkat. Kho pada pengucapan huruf-huruf tebal. Nah, kita dapati pada kho ini adalah huruf tebal. Baik, kita praktekkan ya bacaan huruf tebal pada huruf kho. Nah, kurang lebih teknisnya atau teorinya seperti itu ya. Tapi kita harus praktikkan bacaan yang sebagus mungkin ya, sefasih mungkin. Baik, pada huruf kho ya, kita praktikkan dari ja. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Ya, dari penulisannya juga beda ya. Ja ya, pakai a. Akhirannya a. Tapi kho akhirnya o. Nah, ini mungkin kita istilahkan o-nya seperti o Jawa atau o pengucapan huruf orang Jawa ya. Orang Jawa mengucapkan o tebal ya. Itu bisa ya, itu termasuk tebal juga. Baik, tapi cara teorinya tadi seperti yang dipraktekkan bahwasanya berkaitan dengan lidah ya, dan lidah belakang kita terangkat. Kho ya. Baik. Nah, ini butuh latihan ya. Jadi guru ya sama-sama harus belajar juga ya, jangan sampai kalah dengan murid. Baik, kho dan tempat keluarnya kho di tenggorokan bagian atas. Kho. Nah, kita coba praktekkan baris kedua dari halaman 6 ini. Ha, a, kho ya. Kemudian ja, a, kho dan seterusnya ya. Kita praktekkan ke murid beberapa kali ya, sampai murid itu ya bisa dan percaya diri untuk mengucapkannya. Baik, kalau memang dari awal sudah bagus pengucapannya, kita bisa langsung ya instruksikan untuk membaca. Nah, seperti biasa di akhir baris ya ada pengulangan ya, memurojaah huruf-huruf yang telah diketahui atau telah dipelajari ya, huruf a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, ini sama juga dilatihkan ya beberapa kali, kemudian ditutup ya, kemudian dites bacaannya tanpa melihat atau huruf-hurufnya tanpa melihat. Nah, alhamdulillah
Lanjut, halaman 7 kita dapati huruf dal, ya, huruf dal. Nah, ini insya Allah mudah. Da, ya, kho, da, ha, da, kho. Nah, ingat, kho tebal, ya. Setiap pengucapan huruf kho ya, diperhatikan lebih teliti sedikit, ya, pengucapannya, ya, tebal. Baik, dan seterusnya ya sampai di akhir baris kita ulangi lagi sampai dal, a sampai dal. Nah, insyaallah mudah. Kita lanjut halaman 8. Nah, halaman 8 masuk huruf zal, ya. Perhatikan za, ya, huruf zal, ya. Mengucapkannya di ujung lidah, ya. Za. Ya, bertemu dengan gigi seri, ya, gigi seri yang depan, yang atas. Za. Nah, ujung lidah. Za. Baik, jangan digigit. Za. Nah, jangan, tapi hanya menempel saja, ya, atau bertemu. Za. Nah, kita praktekkan baris keduanya. Da, a, za. Lanjut, kho, da, za. Nah, alhamdulillah, dan seterusnya, ya, dan seterusnya masih praktek dari huruf-huruf yang sebelumnya. Nah, kemudian langsung ke akhir baris, ya, kita tambahkan dari huruf a sampai zal, ya, kita dapati ada 8 huruf, ya, kita sudah dapat 8 huruf, ya, sampai huruf zal. Baik, diulangi, dilatihkan, kemudian ya dites bacaannya tanpa melihat, ya, dengan bacaan yang bagus. Jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Abata saja hakol daza. Jangan terburu-buru, ya. Dibaca dengan tegas, dibaca dengan perlahan, ya. Pengucapannya jelas, ya, pengucapannya fasih. Nah, diusahakan seperti itu. Baik, alhamdulillah. Lanjut ke halaman 9, masuk ke huruf berikutnya, huruf ro. Nah, ketika mendengar suaranya pasti ada perbedaan, ya, tipis dan tebal. Nah, pada huruf ro ini bagaimana? Ini dibaca tebal. Ro. Nah, guru harus membedakan, ya, pengucapan huruf yang dibaca tipis dan dibaca tebal. Baik, pada huruf ro ini dibaca tebal. Ro berharokat fathah. Ro, tebal, ya. Ketika pengucapan huruf tebal, maka yang terangkat, ya, lisannya adalah bagian belakang, ya, bagian belakang atau pangkal lidah, ya. Ro. Naam. Alhamdulillah. Kemudian kita praktek baris kedua. Da, za, ro. Melanjut kho, za, ro. Naam. Alhamdulillah. Kemudian, ya, di akhir baris atau baris ke-8, kita ulangi lagi a, ba sampai ro. Nah, kurang lebih seperti itu, insyaallah masih sama, ya. Baik. Kemudian lanjut berikutnya yang ke-10, ya, halaman 10. Di sini ada huruf zai, ya, pengucapan huruf zai. Nah, huruf zai, za. Nah, di sini ada suara khas, ya. Huruf za ini memiliki suara khas, ya. Za. Nah, itu, ya, suara ya, seperti suara seperti apa itu? Suara, ya, mungkin seperti desisan, ya, seperti kumbang, ya, ataupun yang lainnya, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi ada nah, kita perlu sedikit tahu, ya, za itu ada sifat khusus, ya, sifat khusus pada huruf zai, za. Nah, maka setelah kita tahu, ya, huruf zai, pengucapan huruf zai, kita mengulang dulu pada huruf ja, ya, huruf yang mirip dengan huruf zai, yaitu huruf jim, ya, ja. Nah, kalau di sini huruf ja tidak ada suara yang seperti huruf zai, ya, suara khasnya, suara atau sifat sifat khusus, ya, pada huruf zai. Huruf ja, huruf jim
ya, lebih solid ya. Dia tidak ada aliran suara atau aliran nafas. Ja. Nah, adapun zai, maka ada za. Ada suara tambahan tadi, za suara khas, za. Nah, baik. Kita langsung praktek baris kedua. Coba baris kedua, ro, a, za. Nah, lanjut, za, ro, za. Nah, alhamdulillah. Dan baris berikutnya, baris kedua, ketiga, sampai ketujuh, silahkan dibaca oleh peserta, ya, oleh anak didik kita, sampai baris ke-8, ya, dan baris ke-8 diulangi, ya, atau dites bacaannya, ya, dari huruf-huruf yang sebelumnya. Nah, kita lanjut halaman 11. Nah, halaman 11 ini kita dapati ada huruf, ya, huruf sin, ya, huruf sin. Sa. Kita praktikkan saja, ya. Sa. Pengucapan huruf sin ini sa, ya. Sa. Nah, seperti ada desis. Nah, ada suara khas lagi, ya. Sa. Nah, seperti itu. Nah, itu huruf sin, ya. Prakteknya pada baris kedua. Za, a, sa. Ya, kemudian lanjut. Za, ro, sa. Nah, alhamdulillah. Kemudian pada baris terakhir, nah di sini karena mulai bertambah banyak, maka baris terakhir ini, ya, mengulang, ya, dari baris ke-7, ya. Baris ke-7 dan ke-8 itu mengulang dari huruf yang sebelumnya, ya. Baris ke-7 a, ba, ta, kemudian lanjut lagi baris ke-8-nya sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa. Nah, jadi mulai bertambah banyak hurufnya, ya, alhamdulillah. Dan pastinya jangan sampai lupa, ya, pengucapan, ya, hurufnya yang benar dan fasih. Nah, kemudian kita lanjut, ya, insyaallah mudah, ya, masih sama. Halaman 12. Halaman 12, ya, huruf shin, ya. Sya, ya. Sa, sya. Nah, perhatikan huruf shinnya, sya. Nah, di sini ada suara juga, suara khas juga, sya, suara tambahan, sya, seperti itu, sya, ya, sya, ya. Baik, nah, kita praktikkan baris keduanya. Nah, ini mulai banyak, ya, mulai banyak. Sa, sya, za, ta, sya. Nah, baik, kita baca satu persatu, ya. Jangan dipanjang-panjangin, ya. Misalkan panjang-panjangin sa, a, sya. Nah, usahakan jangan tidak seperti itu, ya. Langsung tegas huruf sa dengan pendek, ya. Dengan bacaan pendek. Sa, a, sya. Ya, boleh digabungkan, ya, tapi ya boleh digabungkan, ya. Boleh disambung, ya. Sa'asya, ya. Tapi ahsannya kita praktekkan satu persatu dulu, ya. Satu persatu. Sa'asya. Sya. Za, ta, sya. Nah, bagusnya seperti itu supaya pengucapannya lebih maksimal terlebih dahulu, ya. Maksimalkan pengucapan hurufnya yang benar dan fasih, ya. Anak didik kita membaca dengan yakin, dengan percaya diri, bacaannya bagus, suaranya jelas, ya, keluar. Kemudian juga bibirnya atau mulutnya terbuka ketika mengucapkan, ya. Jangan sampai tertutup, ya, atau suaranya lirih, ya, tidak terdengar atau kurang terdengar, ya. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Berikutnya halaman 13. Halaman 13 ada huruf sod, so. Nah, berarti kita masuk pada huruf tebal, ya, masuk ke huruf tebal lagi, ya. Sebelumnya kita dapati huruf tebal itu ada kho, ya, ada kho dan ro. Kemudian kita tambah lagi di sini ada huruf so,
ya. Huruf shad dibaca dengan harokat fathah so. Kita praktekkan terus seperti itu ya. So. Nah, itu pengucapan huruf shad. Misalkan kita praktekkan pada kata baso, ya baso pakai pengucapan Indonesia biasa aja, baso. Tapi kita coba praktekkan tambahkan so-nya ini dengan huruf shad, baso, maka akan terlihat perbedaannya, ya. Baso huruf Indonesia tipis kita baca baso biasa saja. Tapi kita coba sisipkan ya huruf shad, huruf Arab, ya. Baso. Nah, kan terlihat perbedaan ya, hurufnya tebal. So. Hurufnya lebih gemuk, ya. Hurufnya lebih berbobot. So lebih berat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk memahami bagaimana pengucapan huruf tipis dan tebal. Baik, tapi ini untuk guru saja, ya. Untuk murid tidak perlu dijelaskan seperti itu, ya. Intinya ya kita mengucapkan dengan bacaan yang benar dan fasih. Nah, kita praktekkan baris kedua. So, sha, za, sa, ro, so. Nah, baik, alhamdulillah. Dan seterusnya silakan ya. Kalau misalkan ada anak peserta didik ingin mengulang, ya, maka silakan kita ulangi ya 2 kali atau 3 kali. Atau anak didik masih belum bisa ya pengucapan huruf shadnya, belum yakin, maka kita ulangi lagi ya sampai anak didik kita yakin dan percaya diri pengucapannya. Nah, berikutnya ya halaman terakhir, halaman 7 dan 8. Nah, jadi mulai tambah lagi ya. Murojaahnya dari halaman 7, dari baris ke-7. Baris ke-7 dan baris ke-8 adalah murojaah. Baik, makin bertambah berarti nanti barisnya akan bertambah juga ya untuk murojaah. Baik, alhamdulillah. Lanjut ke halaman 14. Kita hampir setengahnya ya kita dapat. Berikutnya halaman 14 ini huruf bod. Huruf bod ya dibaca tebal juga ya. Berarti bo ya. Perhatikan bo. Ya, pertama berarti tebal, bo. Kemudian yang kedua tempat keluarnya ya di sisi kiri atau kanan atau bisa keduanya, lidah ya. Sisi kiri atau kanan lidah. Jadi perhatikan bo. Ya, bo, dan yang paling mudah adalah sisi kiri ya. Sisi kiri. bo. Baik, ini huruf bo. Dan huruf-huruf yang tebal seperti ini memang sulit ya, terlebih lagi untuk lidah Indonesia karena pengucapannya tidak terbiasa ya. Sama kita dulu ya juga tidak terbiasa, tapi kita pelajari terus ya, kita belajar terus, insya Allah terbiasa. Nah, bo ya, kita gabungkan dari huruf shad, bo. Baris kedua kita praktekkan bo ya. Usahakan bibirnya tetap terbuka, jangan sampai monyong ke depan. Jangan, tapi terbuka saja ya. Adapun monyong nanti karakteristik dari harokat dhammah ya. Dhammah itu monyong. Nah, dhammah baru monyong. Bu ya, du. Nah, itu dhammah. Adapun fathah dia jangan sampai monyong ya, hanya terbuka. Bo. Lanjut bo, ro, bo. 6. Kemudian kita praktekkan baris ke-7 dan ke-8 ya. Baris sebelum terakhir dan baris terakhirnya. Ro, bo. Ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo. Nah, alhamdulillah. Nah, itu halaman 14 ya, hampir setengahnya kita dapati. Kemudian kita lanjut halaman 15 ya. Pertengahan jilid ya, jilid 1. Baik, ada huruf
po, po, ya, po, 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 po. Nah, ini sama juga, tebal juga, po, po. Akhirannya o berarti dibaca tebal, ya. Akhirannya a, ya gitu pengucapan berharokat fathah, dibaca tipis, ya. Nah ini po, po dibaca tebal dan suaranya gemuk, suaranya berbobot, po, po, po. Baik, kita praktekkan baris kedua, po, a, bo, za, po, sha, ha, ja, po. Nah, dan seterusnya ya silakan bisa dipraktikkan atau dilatihkan. Kemudian lanjut baris ke-7 dan sampai baris ke-8 itu murojaah ya, dari a sampai po sama. Nah, alhamdulillah. Baik, lanjut halaman berikutnya halaman 16. Ya, halaman 16 terus kita tambahkan. Ya, di sini ada tambah satu huruf lagi, huruf zo. Ya, huruf zo, ya, huruf zo. Nah, sama huruf zo juga tebal, dibaca tebal. Nah, perbedaannya dengan huruf zo ya itu pada pengucapannya atau tempat keluarnya. Tempat keluarnya huruf bod tadi ya di sisi lidah kiri kanan atau bisa kedua-duanya, ya. Dan yang paling mudah sebelah kiri, ya, sebelah kiri lisan kita, lidah kita, sisi bah kiri, ya, itu yang mudah, ya, yang mudah. Baik, kemudian huruf zo, ya, di sini ujung lidah, zo, ya, zo. Nah, memiliki sifat tebal, ya, dia karakteristiknya tebal. Jadi suara yang keluar terdengar tebal, berat, ya, dan berbobot. Zo, bo, zo. Baik, kita praktekkan baris kedua. Zo, a, po, ba, po, zo, zo, ha, za. Nah, pada baris ke-7 dan ke-8 sudah full, ya, murojaah. Ya, baris ke-7 dan 8 full murojaah dari huruf, ya, hamzah a, ya, a, ba sampai po dan zo. Nah, di sini sudah mulai full baris ke-7, baris ke-8 murojaah, ya, di halaman 16. Alhamdulillah. Nah, lanjut halaman 17. Di sini ada huruf a, huruf ain, ya, dibaca a. Nah, perhatikan huruf ain tipis. Huruf akhirnya pengucapan akhirnya a. Berarti hurufnya huruf tipis. Kemudian yang kedua kita perhatikan tempat keluarnya huruf ain di tengah tenggorokan. Ya, sambil kita praktikkan di sini kita tunjukkan di tengah tenggorokan, ya, kurang lebih. Nah, bedakan juga dengan huruf hamzah tadi a. Nah, apa perbedaan a dan huruf ain ini, ya? Tadi kita bedakan dengan tempat keluarnya. Huruf ain di tengah tenggorokan, huruf hamzah di pangkal tenggorokan, ya, tenggorokan bagian bawah. A dia lebih dalam. Nah, lebih dalam lagi. A. Kemudian a. Nah, baik. Itu pengucapan huruf ain di tengah tenggorokan. Nah, pastinya kita harus bedakan dengan huruf hamzah tadi, ya, huruf hamzah. Jelaskan perbedaannya. Semakin jelas kita mempraktikkan, ya, hurufnya, ya, mempraktikkan bacaan hurufnya kepada anak kita, dan anak kita semakin jelas juga melihatnya dan semakin bisa membedakan, ya, dengan baik huruf ain dan huruf hamzah. Baik, kita praktikkan baris kedua. Zo, a, ta, ro, ba, po. Nah, dan seterusnya, ya, silahkan dipraktikkan. Kemudian lanjut di baris ke-7 dan ke-8 full, ya, untuk murojaah alif sampai ain, ya, hamzah sampai ain. Nah, alhamdulillah kita percepat. Berikutnya halaman 18. Halaman 18 tambah lagi huruf ghain, ya.
Perhatikan huruf go. Nah, perhatikan bunyinya. Bunyinya terdengar di akhir ada o ya. O. Nah, itu berarti tebal. Go ya. Go. Nah, tempat keluarnya di tenggorokan bagian atas. Ya, ingat, go, tenggorokan bagian atas. Kita praktekkan baris kedua. Go, a. Nah, ini huruf tenggorokan semua. Go atas, hamzah di paling bawah, kemudian ain di tengah. Nah, ini huruf tenggorokan semua ya. Go, a. Nah, atas, bawah, tengah. Baik, lanjut. Da, go, zo. Lanjut. A, to, go. Nah, alhamdulillah. Dan praktikan seterusnya. Setiap di akhir baris, ya baris ke-7 dan ke-8 diulangi 2 kali 3 kali ya sampai hafal, sampai bacaannya bagus ya, jangan terburu-buru. Kemudian ya perhatikan setiap hurufnya, dibedakan setiap hurufnya. Ada yang tadi dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Nah, diperhatikan ya ketika murojaah. Baik. Alhamdulillah. Kemudian 19 huruf fa. Nah, ini mudah insyaallah karena pengucapan huruf fa ini keluar di bibir. Fa, a, go. Baris kedua kita praktekkan. Fa, a, go. Fa, a, go. Go, fa, so. Ya. Dan huruf fa ini bibirnya bibir bawah. Fa. Ya. Fa. Nah, jadi huruf fa ini insyaallah mudah ya pengucapannya di bibir dan bibir bawah. Fa. Naam. Baik, seperti biasa baris ke-7 dan ke-8 murojaah, dipraktikkan, dibaguskan bacaannya. Lanjut halaman 20 ya. Alhamdulillah ada huruf qaf ya. Ko. Nah, ini ko berarti huruf tebal. Ko. Ya. Fa. Kita praktekkan baris kedua. Ko, ba, bo. Ko, po, fa. Fa, ro, ko. Nah, alhamdulillah. Nah, berarti di akhir ya, akhir baris ini berarti bertambah lagi. Jadi baris ke-6. Jadi baris akhir ini baris murojaah dari baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8. Jadi ada 3 baris untuk murojaah ya, untuk murojaah huruf. Ya, murojaah huruf, mempraktikkan hurufnya. Nah, ini penting sekali ya. Mengulang-ulang atau murojaah ini sangat penting dalam pembelajaran Iqra. Ya, semakin banyak diulang, semakin sering diucapkan, intensitas belajarnya semakin sering. Ini akan sangat membantu ya untuk mempercepat bacaan anak didik kita ya dengan bacaan yang bagus insyaallah. Nah, lanjut halaman 21. Huruf kaf. Ini mudah juga. Ka ya. Perhatikan pada karakteristik ya huruf kaf ini ya, tidak perlu ada nafas yang berlebihan. Ka tidak perlu ya, tidak perlu. Karena kita mengucapkan dengan biasa saja itu sudah ada nafasnya yang keluar. Ka itu biasa saja. Dan ketika berharokat itu nafasnya yang keluar sedikit, tidak banyak atau tidak berlebihan ya. Seperti itu. Ka. Insya Allah seperti itu sudah bagus, sudah fasih ya. Jangan berlebihan, jangan kekurangan ya, jangan berlebihan. Kita di tengah-tengah. Pengucapan yang benar yang fasih ka itu sudah fasih insya Allah. Baik, kita praktekkan pada baris kedua. Ka, kho, ko, ka, ko, kho, ka, ko. Nah, alhamdulillah. Kemudian di baris ke-7, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8 murojaah lagi ya, diulang lagi dari huruf yang pertama sampai huruf kaf ya. Hamzah sampai huruf kaf pengucapannya diulang terus. Dan ini ya inti dari ya pembelajaran Iqra itu terus mengulang, dipraktikkan yang banyak. Baik, alhamdulillah. Lanjut halaman 21. Nah, huruf lam. La ya. La. Nah, ini insyaallah mudah. La. Tetap mulutnya diperhatikan terbuka. La.
Kita praktekkan baris kedua. Qalaba, qalaba, ja'ala, qalaqo. Nah, alhamdulillah. Insyaallah mudah. Kita lanjut. 23, halaman 23. Huruf mim, ma. Ma di bibir ya, ma ya, atas bawah, ma ya. Go ma go ma bo, la ma sa, kho afan ja ma a. Nah, dan seterusnya ya. Di akhir baris ya, baris ke-6, ke-7, ke-8 murajaah lagi. Berikutnya lanjut halaman 24, huruf nun, na ya. Na ini di ujung lidah. Na, insyaallah mudah. Na gho fa, na gho sha, po a na. Nah, mungkin sedikit ya, untuk huruf na ini ya kita harus bedakan ya dengan huruf ba dari segi bentuknya. Karena ketika ketika kita dapati ya, anak sering tertukar ya, anak didik kita sering tertukar antara pengucapan huruf na dan ba ya, dari segi titiknya ya. Titiknya kalau di atas berarti na, di bawah ba. Nah, seperti itu. Ini sering terjadi ya, tertukar antara huruf na dan ba. Baik, alhamdulillah. Lanjut halaman 24, sekarang 25. Wa. Nah, ini insyaallah mudah. Wa itu bibir juga. Wa za ro, wa la gho, da wa ma. Nah, huruf wa ya sama ya, untuk bentuknya mungkin mirip-mirip dengan huruf fa ya, dengan huruf qaf ya. Bedakan untuk waw ini tidak ada titik ya. Baik, insyaallah pengucapannya insyaallah mudah. Pengucapannya wa ya, ketika mengucapkan, ketika mempraktikannya insyaallah mudah ya. Tapi nanti mungkin diantara kesulitannya adalah membedakan ya antara huruf waw dengan huruf-huruf yang lainnya yang mirip. Nah, berikutnya kita percepat halaman 26, huruf ha. Nah, kita dapati huruf ha. Nah, di sini seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ha di sini adalah ha pangkal tenggorokan. Nah, tadi kita ulang lagi sebentar, sejenak. Ha yang tadi setelah huruf jim, ja, ha itu tengah tenggorokan. Nah, pada ha ini adalah ha pangkal tenggorokan. Ha pangkal tenggorokan. Jadi ada dua ha tengah dan ha pangkal tenggorokan ya. Dibedakan dari tempat keluarnya. Ha dan pengucapannya ini butuh usaha ya, butuh usaha lebih ya. Bagi seorang guru atau bagi seorang anak murid kita ya, anak didik kita, ini butuh ekstra usaha. Ha ya, karena memang di tenggorokan. Ingat, tenggorokan, huruf yang keluar dari tenggorokan ini adalah huruf yang sulit ya bagi orang Indonesia secara umumnya ya. Apalagi yang kita sama-sama baru belajar ya, ini akan sulit karena tidak terbiasa. Tapi tetap kita akan latihkan terus ya, insyaallah terbiasa. Ha pangkal tenggorokan. Ha, praktekkan baris kedua. Ha ma sya, ja ha da wa ha. Dan seterusnya. Nah, murajaah baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8 dari huruf hamzah, a, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, bo, po, zo, a, gho, fa, qo, ka, la, ma, na, wa, ha. Nah, wa, ha sampai huruf ha. Baik, alhamdulillah. Lanjut halaman 27. Nah, huruf terakhir ya. Ha, iya, huruf ya, ya. Ya pada penulisannya ada yang diberi titik 2, ada yang tidak ya. Pada penulisannya ada yang diberi titik 2, ada yang tidak. Baik. Adapun yang tidak, pastinya dari bentuknya kita akan tahu ya bahwa itu huruf ya. Adapun untuk ada titiknya, titik 2. Nah, ini untuk membedakan huruf antara huruf ta atau huruf ya dengan huruf ta ya. Ta titik 2 di atas, untuk ya titik 2 di bawah. Baik, dari bentuknya berbeda.
Baik, huruf ya insya Allah mudah. Ya. Nah, insya Allah mudah ya, pengucapannya mudah. Baik, bo, kita praktekkan baris kedua. Bo, ya, ro. Bo, ha, ya. Za, ya, na. Alhamdulillah, dan seterusnya ya. Seperti biasa baris 6, 7, 8 murajaah ya, dibaguskan. Itu semua huruf hijaiyah ya, dari hamzah sampai ya ya, ada 28 ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sa, sha, so, bo, bo, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, alhamdulillah. Baik, secara umum ada 29, tambahkan huruf alif ya, huruf alif tanpa harokat ya, tanpa harokat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya ada 28. Nah, di sini ada bentuk ya. Kita perhatikan 28 ini ada bentuk, aneka bentuk ya, atau macam-macam bentuk ya, bentuk huruf. Ya, perhatikan baris pertama di sini ada huruf hamzah ya, huruf hamzah A. Perhatikan bentuknya ya, bentuknya itu ya lurus dan juga ada kepala ain. Nah, itu hamzah itu diambil dari kepala ain ya, kepala ain ya. Nah, itu ya, diambil kepala ain kemudian ditulis yang kecil. Nah, bentuknya seperti itu. A, pengucapannya sama ya, dan kita tidak perlu jelaskan. Intinya kita pahami atau kita praktikkan bahwa keduanya adalah sama, cara pengucapannya sama. A, huruf hamzah. A, bukan huruf ain. Hanya bentuknya saja seperti kepala ain, tapi pengucapannya bukan huruf ain. Pengucapannya huruf hamzah. A di pangkal tenggorokan, huruf ain di tengah tenggorokan. Nah, kemudian baris kedua ada bentuk dari huruf ro ya, aneka bentuk dari huruf ro. Nah, ini yang akan kita dapati ya pada Iqra Rasmul Usmani, yang mana penulisannya adalah penulisan Al-Quran ya, sebagaimana yang ditulis di Al-Quran. Pengucapannya atau hurufnya seperti ini, penulisannya seperti ini. Ro pertama ya sama dengan ro yang kedua, pengucapannya sama tapi bentuknya beda ya, bentuknya beda, diingat-ingat. Kemudian huruf mim, ma dan ma ya, ada yang lurus tegak ke bawah, kemudian ada yang ke samping ya, ke samping. Nah, itu huruf mim juga, bentuknya beda tapi pengucapannya sama. Nah, silakan bisa dipraktikkan ya. Ba, ro, a, ba, ro, ko, ro, a. Nah, kemudian di sini tidak ada murojaah ya, tidak ada murojaah, hanya pengenalan bentuk-bentuk masing-masing huruf, yaitu huruf hamzah, huruf ro, dan huruf mim. Nah, halaman 29 masih lanjutannya, ini latihan ya. Latihan halaman 29 ini latihan pengucapan huruf ya, bentuk-bentuk huruf ya, dan pengucapan huruf A sampai ya. Nah, baik. Kemudian lanjut halaman 30. Nah, perhatikan halaman 30. Ini penting juga, ada catatan ya di baris pertama. Bedakan dengan jelas antara ya satu huruf dengan huruf yang lainnya. Di sini ada dua huruf yang berdampingan dan mirip ya, pengucapannya mirip. Baik, baris pertama perhatikan ada huruf hamzah dan ain, a dan a. Kita praktekkan. Nah, ini harus diperhatikan dengan teliti ya, harus diperhatikan dengan bagus ya, dengan benar dan fasih. A pangkal tenggorokan dan tengah tenggorokan. A pangkal tenggorokan, ain tengah tenggorokan. A. Kemudian fa sama sa ya, fa ya. Kemudian sa sin ya, ada suara sa, ada suara khas ya, suara khas, huruf sin, sa. Kemudian huruf ha tengah tenggorokan dan ha pangkal tenggorokan. Nah, sama, ha. Kemudian huruf sa dan sha dengan shin, sha. Kemudian lanjut lagi huruf jim dan huruf zai, ja
za, ja, za, ja, ja, za, za. Kemudian lanjut sin dan sya. Sin ya, sa, sya, sa, sya. Sama-sama memiliki suara khusus tapi ada perbedaan. Sa, sya. Nah, sa, sya. Nah, lanjut. Za, za. Nah, ini beda. Za, za. Nah. Kemudian sin dan shad. Sa, so. Sa, so. Nah, huruf shad beda langsung ya, tebal karena dia. Shad tebal, sa tipis. Sa, so. Sa, so. Kemudian kho dan ghain. Kho, go. Sama-sama tebal ya. Kho, go. Sama-sama keluar dari pangkal dari tenggorokan bagian atas. Kho bagian atas tenggorokan, go tenggorokan bagian atas ya. Baik, kho, go. Kho, go. Sama-sama tebal juga. Kho, go. Tapi salah satu sifatnya berbeda ya. Kho, go. Kho, go. Nah. Baik, berikutnya ta dan po. Ta tipis, po tebal. Ta, po. Ta, po. Kemudian kho dan ko ya. Kho, ko. Kho, ko. Sama-sama tebal ya. Kho, ko. Kho, ko. Ya, tapi pengucapannya berbeda. Kemudian za dan vo. Za tipis, vo tebal. Vo. Za tipis, vo tebal. Vo tebal. Kemudian baris ke-8 terakhir kaf dan kof. Kaf tipis, ka, ko, ka, ko. Kemudian zo dan bod. Ya sama-sama tebal tapi pengucapannya beda. Zo dan bo. Zo dan bo ya. Tempat keluarnya juga beda. Zo ya di ujung lidah ya. Ujung lidah. Zo dan tebal. Zo. Kemudian bo ya, sisi lidah, tepi lidah kiki kiri ya yang mudah. Bo dan tebal. Zobo. Nah, alhamdulillah. Nah, itu halaman 30. Nah, ini bisa dipraktik atau dilatihkan berulang-ulang ya. Dipraktikkan berulang-ulang untuk halaman 30 ini ya, untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya yang memiliki kemiripan dari pengucapannya. Baik, terakhir halaman 31 di sini adalah EBTA, evaluasi belajar tahap akhir ya. Ini tes pengucapan huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya dengan bacaan yang bagus. Kemudian dibalik lagi dari ya sampai hamzah ya, dibaca dengan bagus ya. Jangan terburu-buru. Meskipun sudah hafal tapi jangan terburu-buru. Dipraktikkan terus ya pengucapan huruf yang benar, yang fasih, tidak tergesa-gesa. Baik. Jika sudah lancar maka bisa lanjut ya, bisa lanjut ke jilid berikutnya. Nah, karena ini jilid dasar, jilid pondasi, jilid pokok, maka kita maksimalkan pembelajaran jilid ini. Jangan terburu-buru ya. Kalau ada yang banyak terlupa, masih ada yang belum bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya ya, dari segi bentuknya seperti huruf nun dan ba dari segi bentuk, dan seperti huruf ya dan ta masih tertukar dari segi bentuknya, atau dari segi pengucapannya antara huruf ain dan hamzah ya, a dan a masih tertukar, maka diperhatikan lagi. Tidak perlu diulang dari awal, tapi kita perlu maksimalkan. Misalkan di halaman 30 bisa untuk latihan membedakan huruf ya dari segi pengucapannya ya, ataupun dari segi bentuknya mungkin bisa di halaman-halaman yang lainnya yang banyak ya pengucapan huruf tersebut yang banyak sering keliru. Nah, demikian sekiranya pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.